Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan dulu ya, nama saya Haki. Saya belum pernah kelas sama aku sama sekali sebelumnya. Ya wis, nggak apa-apa. Eh, saya Dokter Umo masih aktif di UGD RSI Sari, dan sekarang ngajar-ngajar juga. Paling 2-3 tahun ngajar. Kalau jadi dokternya udah 10 tahun, udah lama. Terus diamanai Pak ke kalian ini bahas latihan soal ujian sumatif semester 1 ya. Kalian sudah sampai materi apa untuk yang ini, yang buat ujian besok ini di kampus? Ini ada Mendel, genetika Mendel, terus habis itu rata-rata genetika Mendel masih ya. Ada stem cell juga, mutasi gen. Ya wis lah, kita bahas satu-satu oke. Ya jelas nggak nututi sih. 119. Tapi kunci soalnya udah dapet, kunci jawabannya dari dokter Bambang. Iya. Sudah. Ya wis oke. Kita mulai nomor satu. Nomor satu, seorang mahasiswa kedokteran mempelajari proses terbentuknya zigot. Dia memahami bahwa zigot normal manusia akan memiliki jumlah kromosom tertentu. Hasil peleburan gamet. Hasil peleburan gamet. Nah, kalau peleburan gamet, berapa jumlah kromosom manusia dari zigot? Ya, pada zigot ada berapa? 46. Hai, pada zigot. Saya tak ganti anu aja ya. Jangan PDF ya. Ntar. Wih, nggak bisa laptopku kalau kalau nggak.
Ya sih, bentar aku masih merubah ini loh jadi wow, coba. Nih udah kelihatan ya semuanya ya yang tak share ya. Kelihatan kelihatan. Ya. Jadi hasil peleburan gamet, jumlah kromosomnya pada zigot manusia. Jadi setelah pelaburan berarti dari orang tua tambah orang tua. Gamet dari orang tua laki sama orang perempuan akhirnya jadi satu di zigot. Berarti berapa? 46. Kalau sel gametnya sendiri ada 23. Nomor 2, alasan Mendel menggunakan tanaman kacang ercis pada penelitiannya. Salah satu alasan pemilihan tanaman adalah karena memiliki sifat yang mudah diamati. Berikut ini merupakan alasan yang benar, kecuali. Berarti yang salah ya, yang jadi. Yang mana? Yang kecuali yang salah. Memiliki sifat beda yang mencolok. Benar. Nah, dapat melakukan penyerbukan sendiri. Benar. Ya, kacang ercis juga bisa. Cepat berbuah dan mudah dipelihara. Ya, karena mudah dipeliharanya. Hanya bisa diperbanyak dengan kultur jaringan. Karena dia memang cepat berbuah dan mudah dipelihara. Makanya yang salah yang ini. Mudah disilangkan dengan varietas lain. Yang nomor 3, seorang peneliti melakukan persilangan antara tanaman berbatang tinggi, T besar, dominan ya berarti ya, dengan tanaman berbatang pendek yang tidak dominan, T kecil, T kecil. Semua keturunan F1 yang dihasilkan berbatang tinggi. Terus, apabila F1 disilangkan sesamanya, hasil F2 menunjukkan perbandingan fenotip 3 tinggi dan satu pendek. Prinsip genetika yang menjelaskan seperti yang ini, fenotip 3 tinggi dan satu pendek. Prinsip genetika yang menjelaskan hasil tersebut, apa namanya? Hukum apa namanya? Ada yang tahu? Langsung ngomong aja, jangan lihat chat. Iya, bahas materi sumatif. Mau bahas pakai apa? Mau bahas yang apa? Yang ini tak? Praktikum tak? Halo guys, Iya dok, bahas yang materi uprak. yang nguprak. Nggak mau. Kalian ujiannya yang apa sih? Yang paling dekat? Besok ujian praktikum dulu dok.
Praktikum dulu. Ya besok ini. Gimana, Dok? Ya besok ini yang ujian Iya, praktikumnya. besok ujian praktikum dulu. Hmm, Yang ini benar. Topik spektrofotometri. Ya benar ya. Guys. Ngantuk ya kalian ya. Udah nih. Ya wes oke. Tak bahas bisanya. Yang pertama, topik spektrofotometri. Pada prinsipnya, spektrofotometri ini didasarkan pada apa? Tahu nggak spektrofotometri itu apa? Alat untuk apa? Halo, halo. Nggak dengar ya?
Oke, tak jelasin ya. Jadi spektrofotometri itu nanti prinsip dasarnya dia itu untuk melihat adanya penyerapan cahaya oleh zat tertentu. Jadi dia nanti akan mengukur jumlah cahaya yang diserap, absorbansinya oleh suatu sampel yang punya panjang gelombang tertentu. Jadi jawabannya yang B. Untuk pemantulan cahaya itu bukan pakai spektrofotometri. Terus yang kedua, hukum Lambert-Beer menyatakan bahwa absorbansinya berbanding lurus dengan apa? Absorbansinya ini harusnya berbanding lurus dengan yang, yo yo yo, biar nggak ngantuk, jawab, nggak boleh ngintip, dengan panjang lintasan dan konsentrasi. Kan belum belajar semua, ya. Kalau udah capek semua, ya udah apa. Terus nanti dibaca-baca sendiri ya. Oke, nomor tiga, satuan panjang gelombang dalam spektrofotometri biasanya dinyatakan dengan yang nanometer, bukan yang milimeter ya. Kebanyakan salah nanti milimeter. Lanjut. Panjang gelombang maksimum disebut juga dengan yang lambda max. Panjang gelombang. Jika konsentrasi sampel meningkat, maka absorbansinya itu nanti akan meningkat juga. Itu nanti linear sampai tadi ya. Alat yang digunakan untuk mengukur absorbansi dari larutan disebut dengan fotometer. Ya ini bagian spektrofotometer yang berfungsi menghasilkan cahaya monokromatik. Itu adalah yang monokromator. Namanya juga sama. Pada spektrofotometri, UV vis itu berada pada gelombang panjang gelombang berapa? Saya aku juga lupa cari. 200 sampai 800 ternyata nanometer. Oke, lanjut. Nomor 9. Nilai transmitansi 100% berarti bahwa artinya apa nilai transmitansi 100% ini? Jadi dia nanti 100% transmitansinya itu nggak diserap. Jadi benar-benar nggak ada yang diserap. Cuma kemalaman ini. Lanjut nomor 10. Absorbansi didefinisikan sebagai logaritma log yang 10 dengan 1. Berarti ya jumlahan apa yang perbandingan kalau log yang perbandingan.
Oke, lanjut. Uji molis sekarang. Uji molis itu apa? Jadi uji molis ini adalah uji kimia untuk mendeteksi adanya karbohidrat. Nanti dari karbohidrat itu bisa kelihatan monosakarida, disakarida, atau polisakarida. Nanti kelihatan semua. Jadi untuk mendeteksi keberadaan apa ya? Karbohidrat. Jadi reagennya, pakai reagen apa? Alpha naftor. Kalau Benedik itu nanti pakai buah parasit. Pada uji molis, cincin warna yang terbentuk biasa berwarna. Ungu, Dok. Oke, akhirnya ada yang bersuara. Maaf ya, Dok. Tadi habis potong mangga jadi saya kebeset. Ya, tidak apa-apa. Loh, lah, jadi berdarah-darah lah. Iya, maaf ya, Dok. Apa-apa. Oke, lanjut. Tapi nggak apa-apa, tangannya. Aman, Dok, aman. Nomor 14 sekarang. Prinsip reaksi uji molis adalah pembentukannya. Yang C, Dok. Kenapa? Oh, uji molis ya? Masih molis ke belakang protein. Ini, Jadi Dok, ya, yang E. uji molis. Uji molis itu untuk apa tadi? Untuk karbohidrat. Karbohidrat. Iya. Oh, ya Allah. Ya, ini yang furfural, Dok. B, kurkural dari karbohidrat. Peran asam sulfat pekat dalam uji molis itu sebagai apa? Nomor 15. Hmm, yang C. Yakin? Untuk menghidrolisis karbohidrat menjadi fruktal. Ya, jadi asam asam sulfat itu nanti akan memecah karbohidratnya sendiri. Uji molis termasuk dalam uji apa? Spesifik kah? Y. Umum, Dok. Yang umum. Benar. Soalnya nanti monosakarida, polisakarida, disakarida itu nanti kelihatan dari uji molis semua. Warna positif dari uji molis. Hmm, yang B. Yang B itu berarti Seluruhnya ungu. seluruh larutan, bukan cincinnya toh. Maksudnya dari Cincinnya sih, Dok. Tapi nggak ada yang tulisan cincin. ya ini cincinnya ada di mana? Di antara larutan sampel sama asam sulfat kan? Iya. Ini kan, Oh, iya, iya. ya kan? Ini larutan, ini apa? Ini sampel, ini larutannya, terus nanti kan ada di cincinnya di sini doang. Ingat, nggak? Iya, Dok. Ingat-ingat. Nah, lanjut. Jika sampel tidak mengandung karbohidrat, maka hasil uji molisnya cincinnya warna apa? Merah, ungu, pink, nggak ada cincin. Kalau nggak mengandung, ya udah ya kayak ada sampel apapun ini, terus dikasih air gitu doang. Oke, lanjut. Uji molis sering digunakan sebagai apa? Sebagai screening awal untuk Karbohidrat. karbohidrat. Gampang kok. Jadi molis itu untuk karbohidrat. Nanti yang lain-lainnya kan ada. Reagen molis apa? Biuret, benedik,
Piuran. Anhidrin, metanaftol, Oh, enggak. Alpha naftal dok. alfa naftol. Yang sama apa? Etanol atau metanol? Yang etanol. Etanol. Sip, jangan keliru ya. Iya Kebanyakan dok. keliru nanti yang metanol. Oke, lanjut sekarang ke uji amilum. Uji amilum untuk apa? Mana sih? Disakarida. Yang C dok. Uji amilum, amilum itu atau pati ya, tahu ya? Iya. Iya dok. Itu untuk ngelihat Polisakarida. disakarida atau polisakarida. Amilum itu apa? Ayo, Iodin dok. nggak amilumnya sendiri. Oh, itu Amilum. polisakarida dok C. Nah, Tadi kayaknya nggak kebuka mikir. ya, yang disakarida itu yang apa? Contohnya Gula, glukosa, glukosa ya. fruktosa. Oke, lanjut. Reagen yang digunakan adalah iodin. Iodin. Ya. Warna positifnya uji amilum, Ungu. yakin. Ungu Biru bukan biru dok, biru tua, biru tua. wah, Iya. kalau ungu tadi yang amilum. Ya, amilum apa? Polis. Struktur amilum yang bereaksi dengan iodin nanti terutama itu apa? Hmm, Amilum, ya. amilus. Tak mungkin glukosa, selulosa, Ya nggak fruktosa. mungkin. Yang mana? Amilopektin atau Hmm, amilosa? Amilopektin itu sebenarnya itu enzim. Oke, lanjut ya. Kompleks amilum dengan iodin menghasilkan warna karena ada ikatan peptida dok. ikatan Gak ada ya? peptida yang membentuk benar, benar. Ikatan peptida yang membentuk apa? Namanya? Hmm, Kayak apa namanya? Eh, rantai helix. helix. Berarti yang 26 A ya deh. Yang 26 A. hasil uji amilum dengan warna biru menunjukkan adanya iya. Amilase tadi. Yang 27 jika larutan sampel dipanaskan, warna biru pada uji amilum akan Hilang sementara. Tapi udah denaturasi berarti udah ada dua dok. Ada yang berlanjut sama ada yang tidak berlanjut. ada yang berlanjut sama yang tidak berlanjut. Berarti Hmm, atau nggak berubah. ada yang bisa dipulihkan sama ada yang rusak total dok. Nah, yang rusak total nanti kan yang dia apa namanya nggak akan kembali kan. Tapi kalau Iya. yang bisa dipulihkan berarti nanti dia akan kembali jadi warna biru kalau didinginkan. Oh Paham berarti nggak? ini yang ini dok, yang A Yang kalau A. dingin. Berarti kalau yang rusak permanen itu dipanaskannya gimana dok? Dipanaskannya ya berarti sampai kan nanti beda-beda beda-beda apa ya? Beda-beda kekuatannya. Jadi ada yang sampai rusak total, ada yang enggak. Kalau dipanasin terus, nanti lama-lama dia jadi permanen. Kalau semuanya sudah rusak. Hmm, Sampai benar-benar denaturasi semuanya udah.
Bingung. Enggak dok, aman. Aman. Amilopektin sekarang. Apa itu amilopektin? Kalau dengan Tadi iodin, enzimnya ya dok. ya apa berarti? Berarti Tadi yang A, yang biru tua dok. salah. Biru tua kan yang amilumnya, Oh iya ya dok. yang hijau. Hijau berarti. Nah, eh, ingat-ingat ya, yang amilopektin itu yang hijau. Nanti yang amilumnya warnanya biru. Hmm. Glikogen dengan uji iodin akan menghasilkan warna apa kalau glikogen? Ingat, ingat, ingat. Glikogen itu masuknya glukosa bukan? Iya, benar, glukosa. Berarti ungu. Bukan. Ah, kenapa coklat kemerahan dok? Tak cariin gambarnya aja sekarang, biar lebih gampang. Jadi kalau ternyata kalau misalnya glikogen kena iodin, dia itu memang memberi warna coklat merah karena memang eh ya, polisakarida. Ya, jelasin ya. Nih kelihatan ya. Jadi nanti jenis-jenis karbohidratnya, kalau misalnya pakai larutan iodin, kalau glikogen itu menghasilkan warna coklat kemerahan saat diuji dengan iodin. Kalau nanti laktosa, jenis-jenis karbohidrat kalau pakai reaksi toleransi itu menghasilkan kayak cermin seperti yang biasanya sih yang paling sering pakai iodin. Kalau galaktosa, dia warna ungu dari uji molis karbohidrat. Galaktosa kan sudah tulis. Ya, nah ini terus lanjut ya. Ya Reaksi dok, uji amilum disebabkan oleh adanya apa? yang C, Yang ikatan peptida. mana sih? Kok hilang? Nggak bisa. Nah, nomor 30, ikatan peptida ini sebenarnya ikatan peptida itu benar, tapi ikatan peptida ini kurang spesifik karena
Ikatan peptidanya ini nanti akan mengikat sama polisakarida, membentuk Berarti yang A struktur ya dok. helix. Iya. Oke, lanjut ya. Ya dok. Hukum Mendel. Hukum Mendel satu, A. kan? Ya. Udah pinter gitu loh, udah nggak usah les. Jangan gitu dok. Ya, Aduh, takut. ya. Yang segregasi ya. Nanti Ya dia dok. eh, jadi 3/1. Ingat Ya. penutupnya ya. Yes. Lanjut, hukum Mendel satu menjelaskan bahwa A. halal diwariskan A. secara berbarengan dan bisa saat gametosis, gametogenesis. Hmm, gimana ya? A bener tak dok? Yes, kita lihat yang lainnya. Benar sih, tapi dilihat dulu yang lain. Kita seleksi A, dulu oke ya. dok. Apa yang ini ya dok? Apa yang D ya? Oke, halal selalu bercampur dalam gamet. Eh, al gen berbeda diwariskan secara bebas tuh, dok. Halal dominan yang CC satu-satu aja. Alel Ya selalu dok. bercampur dalam gamet. Enggak ya, alel ini akan terus satu ya utuh ya. Kalau alel, alel dominan selalu menutupi alel resesif di semua kasus. Ya benar. Eh, ya benar sih, tapi bukan prinsip Mendel satu ya. Iya. Gen berbeda diwariskan secara bebas. Gen berbeda diwariskan secara bebas. Iya benar juga, tapi ini bukan Mendel satu. Kayaknya lebih asortasi bebas ya dok. Iya, sortasi bebas. Yang mental 2 berarti ya dok. Yang Mendel dua. Alel dapat berubah bentuk dalam gamet. Enggak lah. Enggak dok. Berarti benar, benar kamu. Udah benar. Iya. 100. Iya, iya dok. Sip. Lanjut nomor tiga. Dalam persilangan monohibrid, rasio fenotip F Fenotip. B dok. B. biasanya yang B. Nomor empat. Ini dok. B. Persilangan AA F1 akan memiliki genotip yang Heterozigot. heterozigot. Oke. Hmm, C dok. Lanjut nomor lima. C, C. Persilangan antar heterozigot AAA menghasilkan rasio genotip 1/2/1. 1:2:1 sih. Pada Ya. percobaan Mendel dengan kacang FC, sifat tinggi dominan terhadap pendek. Ya, jika F1 seluruhnya tinggi, Hmm. maka genotip F1 kemungkinannya A. ya Pak, Kan F1 F1-nya kan seluruhnya hmm, tinggi. F1 yang Yang dominan semua yang A. Karena F1-nya seluruhnya tinggi, berarti dominan. hmm, iya harusnya ya. Satu ini. Kecuali memang parentalnya dominan terus dikali sama resesif, jadi heterozigot dok. Nah, benar. Ya udah berarti Hmm, dua-duanya tinggi kan bisa harusnya. sih dok. Iya. Dominan-dominan. Ya udah. Oke, benar. Lanjut. Setuju, setuju. Homozigot. Homozigot Hmm, berarti individu A, memiliki B, B, B dok. dua alel yang B. sama untuk suatu gen. Ya, emang yang lainnya apa? Hanya satu alel dominan, hanya satu alel resesi. Ya, ya. Sip, yang B. Nomor 8. Pada hukum Hmm, segregasi, pemisahan alel terjadi pada fase C.
Misahan alel, Iya, iya C. eh, Iya kan ya? anafase itu dia sudah di tengah atau Iya. masih atau sudah ditarik. Anafase sudah ditarik dong. Nah, sudah tarik benar berarti ya. Eh, Gak usah ya. bingung, tenang aja. Ya masih Seingat aku deh. iya. Paham. Hmm, hmm, Oke, lanjut. Nomor 9 dalam oke. persilangan monohibrid C dok, C. C. Karena A besar A kecil sama A kecil perbandingannya 1:1. Dua banding dua, 1:1 berarti. Dua. Ya, harusnya 2/2, tapi bisa Iya dok. dibayar 1/1. Satu. Yuk, dilanjut. Hukum Mendel satu tidak berlaku pada kasus yang Hmm, segregasi bebas. Kok segregasi bebas? Iya, segregasi. Hmm, segregasi. Hukum Mendel satu tidak berlaku pada kasus halal dominan penuh. aku masih bingung gitu dok. Maksudnya gimana ya? Kalau dimasukin gini. Jadi, hukum Mendel satu ini nanti ya dia nggak bisa berlaku. Ya, ya apa ya jelasinnya? Ya, ini udah jelas. Yang segregasi gimana dok maksudnya? Oke, oke. Ini. Jadi, Masih bingung. eh, hukum Mendel satu ini nanti kalau misalnya yang A halal dominan penuh, iya. Gimana, gimana? Hukum Mendel satu tidak berlaku pada kasus. Ya juga. Beda lah. Nanti kita lewati dulu aja. Lanjut, Oke lanjut dok. dulu. Oke. C dok, Topik C. kariotip kromosom. Eh, Kromosom normal pada manusia. Langsung. somatik ya? B dok. Salah. Karena, Oh bener ya, yang 46 ya? ya benar. Oh iya, Kan iya dua bener. N. N-nya kan, Iya dok, iya. N-nya 23. Iya. Istilah diploid berarti memiliki, kalau Hmm, diploid, yang B dok. yang B. Dua set Mm-mm. kromosom homolog ya, benar ya. Iya, Bukan satu set kromosom homolog. Kromosom iya. homolog tahu ya? Tahu dok. Oke, lanjut. Kariotip normal pria dituliskan sebagai pria B, B. yang XY. Iya. Lanjut. Kariotip 47 XY plus 21 menunjukkan penyakit. C, C dok. Nah, yang ada masalah di Trisomi. trisomi di rangkaian yang Hmm, 21. Kariotip yang 45X aduh lupa lagi. berarti 45X dia Bentar dok, lupa, lupa, lupa. Oh, Turner dok. Dorna. Itu gimana ya dok? Masih bingung. Waduh, susah jelasinnya ya. Saya soalnya sebenarnya dia itu kehilangan kromosom. Berarti itu ciri-cirinya tuh yang kayak gimana dok? Turner tuh. Makanya ini Turner 45X. Nah, jadi ada satu kromosomnya itu yang cuma kromatin satu ndil gitu. Jadi dia kehilangan Oh, pasangannya. Mutasinya seperti itu. Makanya dia cuma 45 iya. Oke tuh, dok. Turner. Turner. Oke dok. Lanjut. Ya, lanjut ya. Iya dok. Namanya monosomi. Karena cuman punya satu kromosom itu Karena ya. cuma ya, karena cuma. Oke. Hmm, Lanjut, sindrom Klinefelter, Klinefelter, B dok, B. Felter, ya, yakin? Iya, lebih satu Itu X. lebih satu benar. Dia bisa dibilang Superman semacam.
karena dia Oh, yang kelebihan. wanita super itu bukan dok, bukan ya dok? Ya, Itu buat benar. laki-laki ya? Nah, ini buat perempuan. Ya, kenapa? Hmm. Oke, lanjut lanjut. Sindrom Edward ditandai dengan yang Edward B dok, B, B. 18 ya kalau Edward ya trisominya. Iya Trisomi dok. 18. Yang 21 ini down. 13. Em, Sering itu Patau. fatal. Yang paling sering cuma ini toh, 21 ini Iya, down, iya dok. 18 Edward, trisomi 13 fatal. Tinggal Ya. diapalin. Nah, pemeriksaan laboratorium yang paling tepat di analisis karyotik kromosom adalah yang Hmm, untuk analisis karyotik kromosom pakai apa? tes Warnaan. darah lah. Oh iya. Warnaan kromosomnya ini. Nanti biar tahu karyotipnya apa, A, Hmm. T, U, dan lain-lainnya. Ingat, A, U, G, guanin, aden. Kayaknya. Ya udah lanjut. Oke, bayi dengan kelainan jantung bawaan, wajah bulat, Waduh, lipatan, epikantus. Nih, tahu epikantus di mana? enggak dok. Epikantus itu di sekitar kayak lubangnya apa namanya? Lubangnya keluar air mata itu yang dekat hidung. Eh, Nah, itu namanya epikantus. eh, Lipatannya ya dok. Oh, itu namanya epikantus. Terus punya kelainan jantung bawaan juga, wajahnya bulat. Nah, orang-orang dengan lipatan epikantus wajah bulat ini namanya patau bukan dok. mongoloid disebut. Wajah mongoloid sindrom Down. Oh, oh maksudnya itu. Oke Kalau dok. yang apa namanya patau, patau itu banyak, yang banyak itu bibirnya nanti sempit. Terus habis itu ada Oh, eh, apa kelainan di otaknya, kayak oke, ada lubang lagi. oke dok. Oke. Kalau Turner, Turner gejalanya apa? Gangguan seksual Hmm, sekunder, seksual sekunder. Jadi infertil gitu dok. iya, Hmm. Klinefelter sama ini juga infertil, sama ginekomasti. Edward, yang Edward retardasi mental, sama jarinya tumpang. Oke, lanjut. Lanjut 10 dok. soal tentang golongan darah dan aglutinasi. Ini kalian memang praktikumnya banyak gini. Banyak banget dok, makanya ujian praktikum yang sekarang. Set, ini masih setengah. Ya wis. Golongan darah aglutinasi nomor satu. B dok, B. Antigen pada permukaan yang ada Nanti di kan pakai ini apa anti A, anti B gitu kan ya dok. benar. Terus B. antigen itu ada di mana? Ada di permukaan eritrosit. Benar. Nanti yang jadi dasar klasifikasinya ya. Oke, golongan darah A berarti memiliki antigen dan antibodi Antibodinya antibodi
A, antigennya antigen B. Antigennya A, antibodi yang B, oh kebalik ya dok. B, ya dong. Ah ya, Jadi yang bikin jadi dasar kan antigen. Jadi nanti oke. kalau golongan darahnya A, antigennya ya harusnya A. Gitu. Cara-cara ngapalinnya ya. Gimana dok tadi? Yang nanti jadi dasar itu kan antigen. Hmm. Dasar klasifikasi. Jadi dasar klasifikasi golongan darah itu antigen. Jadinya nanti kalau golongan darah A, antigennya A. Kalau golongan darah B, berarti antigennya ya B. Tapi dia punya antibodi A. Kayak nomor, nah, oh ini berarti harusnya punya apa? Punya semua atau enggak antibodinya? Antibodi itu Kenapa untuk dok? yang apa? Kalau yang apa dok? Nah, yang ini, nomor tiga nih, yang golongan darah Oh, O ini. em, dia donor resipien kan ya dok? Mm-mm. Dari resipien Berarti yang semuanya. A dok. Berarti yang A, tidak ada antigen. Iya. Sama memiliki antibodi A sama B. Mm. Karena dia semuanya. Jika golongan darah aglutinasi, donor aglutinasi, ketika dicampur dengan serum anti A, maka aglutinasi dengan serum anti A. Oke, maka donor darah termasuk golongan yang eh, Hmm, kan A klarifikasi A. diganti ke B dok, A B. Baik, jika donor darah Oh, ini aglutinasi aglutinasi, enggak A berarti. yang A, Ya Allah maaf. apa? Oke, Ya, lanjut. baik. Iya dok. Nomor Gagal 5, tetap. D dok D. golongan darah universal donor dalam sistem APO. D. Yakin? Kan donor universal dok. Iya, benar. Itu dong. Itu dong, jangan gampang terpengaruh. Lanjut, nomor 6. Golongan darah universal resipien. Nah, Ah, ini yang C dok C. yang A C. B. Kalau dia RH. dia penerimanya. Faktor RH atau resus ditentukan pada adanya A A. A. Hmm. Ada Hmm. atau tidaknya antigen yang Antigen D pada D. eritrositnya. Nah, wanita dengan resus negatif menikah dengan resus positif. Janinnya berisiko mengalami eritroblastosis fetalis jika bergolongan darah. Bingung yang ini. Ya, sebenarnya aku juga bingung kalau masih resus. Kalau masuk ke resus. Hmm. Kalau O ada resusnya nggak sih dok? Kenapa? Kenapa? Kalau yang Oh, oh oh itu ada resusnya ya, Dok? Ada resus oh, negatifnya. harusnya masih tetap ada resus. Mhm. Yang E, Dok. Nggak tahu tapi. Ini golongan darah. Enggak, tapi Bukan ya, Dok. Berarti yang C. harusnya golongan darah ini nggak ada hubungannya. Jadi walaupun dia nanti golongan darah O, A, B atau A itu yang paling penting adalah antar resus dari ibu sama bapak. Nanti siapa yang nyerah? Oh, Harusnya oke, yang Dok. B. Oke, eh, sorry ya, ini tadi telat di ruko sudah mau ditutupin. Jadi tak tak lanjutin aja. Eh, kalau nggak salah udah ada kuncinya nggak sih ini? Apa, Udah Dok? dikirim kunci Udah, belum? iya, udah, Dok. Udah, Dok. Udah ya wes. Tapi kamu udah nyoba-nyoba yang ini, yang soal ini, praktikumnya Belum ini. sih, Dok. Masih spontan. Spontan ini tadi kan.
Oke, Iya, oke. Tinggal apa ini? Diuret sama salting salting masih apa? banyak ya. Soalnya ini rukonya mau ditutup sudah kemalaman kita. Oh, iya udah. Ya udah, Ya udah. Ya udah nggak apa-apa dok. yakin dah, nggak apa-apa dah. Nggak apa dok. Nanti kalau aku bingung nanti aku chat. Oke, gitu aja ya kalau gitu ya. Iya dok. Nanti bisa chat langsung di grup, bisa japri nggak masalah. Oke, Iya dok. Siap. Iya. oke kalau gitu sorry ya. Terima kasih Kita dok. akhiri dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.